PT Natural Nusantara mengangkat tema tentang cantik alami dan sehat dengan produk-produk NASA. Dan nantinya juga ada beberapa trik bagaimana merawat ya kulit tetap sehat, cantik alami. Dan nanti akan disampaikan oleh Dr. Rahma Yolanda, di mana beliau adalah dokter yang pernah bekerja di tempat kecantikan yang tentunya sudah bernama di Jogja. Nanti bagaimana merawat kulit cantik alami, kemudian tampak segar ya, dan tidak ada efek yang buruk di kemudian hari. Nanti akan dikupas oleh ahlinya ya. Tentunya sebelum kita mulai acara yang baik ini, alangkah baiknya mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih atas doa yang sudah dinaungkan. Untuk tampil cantik alami ini dambaan semua orang ya, khususnya kaum hawa. Maka untuk itu bagaimana nanti detailnya, bagaimana merawat nanti kita bisa melakukannya di masing-masing di rumah. Maka kita sambut ahlinya yaitu Dr. Rahma Yolanda. Tempat dan waktu kami persilakan. Tepuk tangan untuk Dr. Rahma Yolanda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya hari ini di tematik. Judulnya sudah bisa dilihat ya, cantik alami dan sehat dengan produk NASA. Mungkin dulu pertama kali saya datang ke sini sudah pernah membahas tentang kulit ya. Mungkin bapak-bapak atau mbak-mbak semua mungkin waktu itu belum datang. Saya di sini cuma membahas singkat saja. Nanti mungkin biasanya lebih banyak tanya jawabnya ya. Itu lebih enak sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya kalau definisi cantik itu dipengaruhi banyak hal ya. Pertama seperti di sini budaya. Jadi akan ada perbedaan antara budaya di Jawa dengan misalnya di Timur Timur. Orang sana mungkin lebih senangnya perempuan yang kulitnya hitam. Tapi Jawa pasti biasanya lebih senangnya kuning seperti itu ya, putih. Itu nanti perbedaannya itu. Jadi cantik itu tidak selalu identik dengan putih. Itu saya bilang. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi sama gaya hidup. Gaya hidup ini lebih dipengaruhi sama dia polanya hidupnya gimana. Kalau biasa ke salon, kalau nggak ke salon sedikit atau sebentar aja pasti merasa dirinya nggak cantik. Jadi cantik itu karena dipengaruhi dari diri kita masing-masing, ya. Nah, ini tadi cantik alami dan sehat. Undang-undang sama WHO itu udah membahas sebenarnya sehat itu seperti apa. Jadi sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 2009, sehat yang baik itu meliputi fisik, mental, spiritual dan sosial. Jadi ketika kita misalnya kita sehat secara jasmani, tapi kalau kita misalnya bergaulnya buruk dengan sesama, itu tidak sehat namanya, ya. Nah, kalau misalnya WHO sama, mirip, hampir sama, cuma dia lebih ke dispesifikkan lagi jasmani, rohani dan sosial. Itu menurut WHO untuk sehatnya. Nah, cantik tapi tidak sehat. Orangnya cantik seperti itu, tapi sakit-sakitan, pasti nggak ada yang mau, ya. Ya, sehat tapi tidak cantik. Tadi saya bilang cantik itu relatif ya, tapi kebanyakan orang, apalagi laki-laki, pengennya perempuannya putih, mulus, seperti itu ya. Itu tapi masih ada yang mau, walaupun tidak cantik karena dia masih sehat. Cantik dan sehat pasti semua orang mau ya, seperti itu. Nah, cantik dan sehat itu ada dua, meliputi fisik dan mental. Fisik itu ya dilihat dari misalnya dia menjaga kebersihannya, seperti itu. Mungkin dilihat kok
dia dilihat sekilas menarik. Nah itu ya, cantik dan sehat. Tapi juga mental dan jiwa. Misalnya dia kulitnya putih, cantik, ternyata pas kita deketin dia orang gila. Ya, itu berarti dia hanya cantik saja tapi tidak sehat. Nah ini kesehatan jiwa tadi sama mirip ya. Jadi dia perkembangan fisik, intelektual dan emosionalnya itu selaras dengan orang lain. Biasanya kalau orang-orang yang sedikit sombong atau angkuh, biasanya dia cenderung tidak disukai ya. Tapi kalau misalnya mau sehat dan cantik, itu lebih baik. Spiritualnya juga termasuk ya. Itu ia menjalankan ajaran agama. Jadi fisik juga iya, kemudian mental juga iya, secara rohani juga iya. Kenapa? Karena misalnya saya membicarakan tentang Islam ya. Islam, kita selalu misalnya kita subuh 5 kali kita 5 kali ya mengikuti waktu sholat, itu juga sudah mempercantik diri dengan cara membersihkan tubuh secara tidak langsung. Nah ini tadi saya bilang sosial. Jadi kita kalau mau terlihat cantik dan sehat, ya juga harus bersosial baik dengan masyarakat. Nah ini sudah pernah saya bahas dulu, sudah beberapa bulan yang lalu sudah pernah saya bahas. Ini kulit kita, perempuan dan laki-laki sama, strukturnya seperti ini. Cuma nanti hanya bagian-bagiannya saja. Biasanya ada laki-laki mungkin yang stratum corneumnya dia lebih tebal daripada perempuan ya. Seperti itu. Nanti fungsinya masing-masing. Jadi ini bagian luar. Luar ini yang kita lihat. Kita lihat apakah dia nanti termasuk kulitnya halus seperti itu ya, atau misalnya kering, normal, atau berminyak, itu di sini. Nanti untuk warna kulit itu dipengaruhi di dermis. Nanti di sini ada sel melanosit. Itu fungsinya untuk mempengaruhi warna tubuh seseorang. Kenapa jadi berbeda-beda? Karena nanti di daerah dermis ini ada sel yang menciptakan atau mengeluarkan warna itu. Di sini kulit itu juga banyak. Ada misalnya sebasea. Sebasea itu fungsinya nanti lebih ke lemak. Jadi minyak, maksud saya, maaf, minyak ya. Nah, baru nanti di sini. Jadi ketika misalnya orang itu gemuk, yang mempengaruhi gemuk atau tidaknya seseorang itu di daerah sini. Sel-sel lemak di sini. Semakin dia gemuk seseorang, dia semakin banyak sel lemaknya. Jadi gemuk itu bukan berarti otot yang banyak, tapi sel lemaknya. Ya. Oke, langsung saja ya. NASA itu banyak sekali produk perawatan. Mulai dari Morskin, Colaskin, ya. Mungkin ada yang Grace untuk bau badan, kemudian ada Zeima seperti itu ya. Saya bahas yang paling utama, ya, yang paling sering lah. Kita bahas tentang Morskin. Morskin itu bahan dasar utamanya adalah alpha-arbutin. Sudah saya jelaskan di sini. Dia memang mungkin sekitar 3 tahun atau 2 tahun lah dia diciptakan. Alpha-arbutin ini pengganti dari hidroquinon. Ya, dia turunan hidroquinon, tapi perbedaannya adalah kalau hidroquinon itu diciptakan, sedangkan alpha-arbutin ini sudah ada di alam. Salah satunya di mulberry, seperti itu ada alpha-arbutin. Sama fungsinya seperti hidroquinon. Kalau merkuri tidak boleh ya, sudah pasti ya. Hidroquinon itu boleh digunakan asal dengan dokter. Tidak boleh dipakai sembarangan. Tapi kalau alpha-arbutin silahkan, karena dia bahan dasarnya alami ya. Dia fungsinya sama, lightening. Lightening itu adalah pencerah. Nah, tadi saya bilang ya, dia lebih aman. Sekarang banyak di dunia itu mengembangkan alpha-arbutin untuk kosmetik mereka. Nah, alpha-arbutin tadi saya bilang sama seperti hidroquinon fungsinya. Dia menghambat produksi tironase. Tironase itu adalah yang membentuk atau yang memacu sel melanosit membentuk warna pigmen tubuh. Ya. Dia menghambat. Kalau hidroquinon kan memang ada efek sampingnya. Salah satunya bisa kulitnya gampang terbakar. Tapi kalau albutin itu nggak ada, karena memang dia dari alam. Itu. Ini fungsinya mungkin sudah banyak yang tahu ya.
saya bahas di sini. Albutin yang dipakai adalah ini. Jadi nanti ada turunannya lagi, dia fungsinya untuk menghambat tirosin tadi. Terus dia kita biasanya di Morskin ditambah dengan vitamin B3, fungsinya untuk menghindari kerutan. Tapi memang Morskin bahan utamanya adalah untuk pencerah, ini hanya pendukung. AHA natural dalam Morskin itu fungsinya untuk mengelupas sel kulit mati. Jadi mungkin ada beberapa konsumen yang mengeluh kulitnya mengelupas tipis, itu karena faktor ini, AHA natural. Enggak, kalau kepanasan biasanya dia cenderungnya merah. Ya. Jadi kenapa mungkin ada beberapa konsumen pengelupasan tipis. Selama dia pengelupasannya tipis itu enggak masalah, karena memang dengan ditambahnya Morskin, dia fungsinya untuk meregenerasi sel ya. Nah, ekstrak aloe ini fungsinya untuk melembabkan. Kenapa jadi kulitnya lebih lembab? Kalau misalnya di sini juga ada ya antioksidannya, kita pakai beta glukan untuk Morskin. Nah, ini untuk di krim pagi. Titanium dioksida ini sebenarnya bukan bahan alami. Kita belum bisa di dunia kedokteran itu belum bisa menemukan perlindungan sinar matahari dari alam, itu belum bisa. Jadi memang ini termasuk bahan baku kosmetik. Jadi bahan-bahan ya istilah kita bilang kimia ya. Tapi nggak masalah. Itu memang dibolehkan dalam dunia medis ya. Kemudian ada juga derivat vitamin E. Ini tokopenol, dia juga fungsi untuk melembabkan kulit dan juga untuk mencegah pengerutan. Itu Morskin. Nanti kalau untuk bertanya nanti ya, kita bahas nanti kalau itu. Nah, saya bahas Colaskin. Kalau Morskin itu memang hanya dari luar. Perawatan kita pendukung dari luar, dia tidak bisa dari dalam. Kalau mau dari dalam, nanti bisa pakai Colaskin, ya. Kenapa Colaskin? Karena memang struktur utama dalam sel tubuh itu adalah kolagen. Ketika seseorang kekurangan kolagen, maka ya itu kalau di kulit keriput, nanti di tulang. Jadi kolagen itu tidak hanya berfungsi di kulit, tapi di seluruh tubuh. Nanti kalau misalnya kekurangan kolagen, rambutnya jadi rontok, ya. Misalnya kekurangan kolagen, matanya jadi kabur, itu bisa, semua, ya. Jadi memang dia fungsi untuk meregenerasi bayi itu, dia tetap kelihatan bagus ya kulitnya. Secara fisiklinya pun dia kelihatan sehat karena memang produksi kolagennya saat-saat umur segitu memang lagi pesat-pesatnya. Dengan bertambahnya usia, kolagen dalam tubuh kita juga berkurang. Karena kan pengaruh sel-sel juga dalam tubuh ya, pasti ada penuaan seperti itu. Kenapa lebih baik kalau misalnya seseorang minum Morskin, memakai Morskin, bagus ditambah dengan Colaskin. Untuk tambahan, untuk di Morskin, mungkin bisa dikombinasi kalau mau untuk sabunnya. Sabun Morskin itu hanya sabun biasa, tidak ada ekstrak tertentu. Jadi dia cuma hanya sabun. Beda dengan Colaskin ya. Nah, nih. Di sini tadi selain kolagen ditambah dengan ekstrak glikiriza ya, glaburidin namanya. Dia fungsinya untuk mencerahkan kulit. Jadi si kolagennya tadi fungsinya untuk menutrisi sel-sel agar bergenerasi lebih cepat, ditambah dengan ekstrak glaburidin. Jadi dia fungsinya untuk mencerahkan juga. Jadi ketika Morskin digunakan dengan Colaskin itu tidak akan bertentangan. Ya. Castor oilnya dalam sabunnya itu fungsinya untuk dia antiseptik alami. Jadi dia untuk selain untuk antiseptik, dia juga mencegah jamur. Jadi jamur juga bisa. Jadi bukan hanya bakteri. Jadi kalau orang berjerawat, sebelum pakai Morskin, pakai ini dulu. Ya. Karena memang Morskin kita akui tidak ada untuk mencegah bakteri atau jamur. Sedangkan Colaskin pada sabunnya ada, ya. Dia juga vitamin C. Vitamin C dan vitamin E di sini adalah fungsinya sebagai booster. Penyerapan kolagen yang kita minum. Ya. Nah, ini kita ngomong tentang tehnya ya. Nah, Southern Tea itu terkenal antioksidan paling bagus. Tapi
Saya bilang di sini, hati-hati penderita anemia. Ya, itu hati-hati. Bukan hanya teh kolagen ini ya, kolaskin saja ya, semua teh. Karena rata-rata di teh itu pasti ada katekinnya. Ketika seorang anemia minum katekin, minum teh yang ada katekinnya, akan makin drop. Anemia itu berbeda dengan tensi. Ya, perlu dicatat. Ketika tensinya seseorang itu rendah, bukan berarti dia anemia. Anemia itu hanya bisa dicek dengan lab. Ya, lab darah HB, hemoglobin itu yang menentukan dia anemia atau tidak. Itu ya. Jadi lebih baik kalau misalnya memang nanti mungkin mbak-mbak atau mas-mas atau bapak-bapak menjual kolaskin, ditanya riwayatnya dulu, dia punya riwayat HB-nya rendah tidak. Kalau misalnya HB-nya rendah, nanti di booster atau dinaikkan dulu, baru boleh pakai kolaskin. Minggu depan dibahas tentang anemia, mungkin bisa datang ya. Minggu terakhir itu kita membahas tentang anemia. Ya, nah di sini tadi untuk yang sabun sudah ditambah vitamin C, di minumannya juga ditambah. Ya, dengan bunga rosella itu vitamin C-nya tinggi sekali. Itu fungsinya untuk membooster. Oke? Pasti kenapa saya bilang lecithin? Padahal ini kecantikan. Jangan salah. Lecithin itu banyak fungsinya, bukan hanya untuk regenerasi sel aja. Dia ada isoflavon. Kan bahan dasarnya dari kedelai ya. Isoflavon itu bagus untuk phytoestrogen. Mirip ya sama Ayla breast care, tapi ini bisa diminum. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau mbak-mbak mau dibantu untuk Ayla breast care, bisa ditambah dengan dengan lecithin untuk membantu dari dalam. Ya. Dia juga bagus untuk penyakit jantung dan kanker, dan untuk membantu istilahnya mengencangkan payudara juga bagus. Jadi kalau misalnya ada beberapa konsumen yang mengeluhkan tidak ada perubahan, bisa ditambah lecithin. Ya. Tuh. Nah, ini. Lecithin itu juga dia fungsinya banyak. Dia bisa melawan kerusakan kulit dari sinar matahari. Bukan berarti pelindung sinar matahari, tapi mencegah itu, mengencangkan kulit dan mengurangi keriput. Jadi bagus diminum. Ya, kalau mau paket lengkap memang bagusnya pakai Morskin, terus pakai kolaskin, pakai lecithin, itu lebih bagus lagi. Ya. Kenapa saya bilang dia bisa mengencangkan kulit? Karena pengaruh dari kolin. Kolin itu fungsinya untuk memenuhi kebutuhan asetilkolin. Asetilkolin itu dia yang mengatur atau mengendalikan kelenturan otot, ya, otot dan kulit. Jadi kenapa lecithin juga bagus digunakan untuk pengencangan? Karena itu, ya, dia mencegah kulit menjadi lemah dan kendur. Udah, seperti itu aja. Mungkin saya buka aja pertanyaan, mungkin lebih enak ya. Seperti itu. Ada yang mau bertanya tentang kulit? Atau ya, ditambahkan yang kulit? Dengan Mbak siapa? Oke. Oke. Flek. Oke, lentigo. Ya. Oke, saya jawab ya. Untuk kulit berminyak, sebenarnya tidak masalah untuk pakai Morskin ya, karena memang dia untuk semua jenis kulit. Tapi mungkin kalau misalnya dia memang tidak nyaman, berminyaknya pagi hari atau malam sampai siang. Pakai krim paginya tipis saja. Iya, karena ditakutkan karena krim paginya dia terlalu banyak memakai, tidak bisa menyerap keringat.
itu jadi berkeringat. Jadi sebenarnya bukan berminyak tapi memang cenderung sedikit berkeringat, ya. Jadi agak kelihatannya itu jadi mengkilat biasanya seperti itu. Ya. Kemudian untuk pemakaian sabunnya kalau yang berminyak, bagi yang kulitnya kering atau normal cukup diusap. Mungkin kalau yang kulitnya berminyak mungkin bisa sedikit digosok. Karena kalau misalnya kulitnya kering atau normal, dia semakin kering ketika kita menggosok. Ya. Terus kemudian untuk pemakaian tonernya diusap kalau untuk yang berminyak. Tapi kalau untuk kulit atau normal cukup ditepuk. Ya. Itu. Jadi memang kalau di aturan pakainya memang istilahnya memang tidak ada aturan seperti itu. Tapi kalau saya lebih baik seperti itu. Karena memang masing-masing orang kulitnya walaupun dia memang normal, dia beda-beda. Ya, jadi cara pakainya tadi perlu saya tambahkan, untuk pemakaian sabun yang normal dan kering cukup diusap saja kemudian dibilas. Tapi kalau misalnya berminyak boleh sedikit digosok, tapi jangan terlalu ini ya. Ketika ada jerawat juga hati-hati. Jangan sampai kena jerawatnya ketika memijat, nanti memicu. Ya, karena dia akan menambah pengeluaran sel minyak berlebih. Seperti itu. Ya jangan dipijat ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua ya, Bun, seperti kutil ya, tai lalat, seperti tai lalat. Saya harus tahu gambarnya sebenarnya untuk mengetahui. Iya, kalau misalnya memang menimbul, kalau dipegang terasa, nimbul nggak? Oke, itu namanya semacam lentigo. Itu nggak bisa kalau pakai nomor kita, produk kita nggak bisa. Itu memang harus di laser atau di cutter, di cutter gitu, di cutter. Itu nggak bisa pakai produk kita karena memang, dia daging tumbuh ya hitungannya ya. Tapi kalau misalnya mau dicoba, misalnya dia berkeras untuk pakai produk rasa, pakai lecithin. Dicoba ya, saya bilang. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu manjur. Kalau mau cepat ya pakai itu. Iya, betul. Karena memang kalau dia hanya itu ya. Kalau misalnya memang dia pengen yang untuk mencerahkan kulit, boleh, nggak apa-apa. Tidak akan mempengaruhi si bintik-bintiknya, itu tidak akan kok. Cuman kalau misalnya seperti itu, tadi saya bilang cuci mukanya jangan digosok, cukup diusap. Ya, karena semakin kita banyak gesekan itu semakin banyak. Ya, seperti itu. Oke. Ada lagi yang bertanya, bapak-bapak atau mbak-mbak ya? Dengan mbak siapa? Oke, Mbak Wela silakan. Pakainya di leher. Sampai leher. Jangan ya. Lebih baik jangan karena memang tadi saya bilang alpha arbutin itu kan mirip ke hidroquinon. Ya. Ketika memang untuk dipakai di leher, kalau krim pagi nggak masalah. Ya, krim malamnya. Kalau serumnya, kalau misalnya boleh, serumnya dicoba nggak apa-apa. Tapi jangan krim malamnya. Iya, oke. Jadi gini, kalau krim wajah lebih baik. Kalau serum nggak masalah ya, dipakai sampai leher nggak masalah. Kalau misalnya tidak ada keluhan. Tapi kalau misalnya krim wajah lebih baik digunakan di wajah, jangan sampai leher. Kalau mau, misalnya pakai leher, pakai kolaskin, boleh disabunkan di situ, boleh, nggak masalah. Jadi kan misalnya, iya, tadi saya bilang kalau iya, kenapa jadi kita kemarin akhirnya ada kolaskin? Karena untuk pendukung itu. Karena tadi ada glabridin, itu fungsinya untuk mencerahkan juga. Jadi boleh. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang masih iritasi, di stop dulu aja bagian leher. Wajahnya tidak kan, tapi hanya leher. Ya, karena beberapa orang juga sensitif sama alpha arbutin karena memang dia fungsinya untuk mencerahkan ya. Dia turunan hidroquinon. Beberapa orang kalau dia sensitif biasanya jadi merah. Nggak apa-apa, nggak masalah, nanti dihentikan dulu aja pemakaiannya di situ. Setelah membaik mungkin nanti dicoba dulu serumnya.
dicoba dulu. Tapi kalau misalnya memang takut jadi kemerahan, dicoba di belakang di telinga dulu. Karena kalau misalnya untuk mencoba suatu produk itu menyebabkan sensitivitas atau tidak, dioleskan di belakang telinga. Sedikit aja, nanti dilihat berapa menit. Kalau misalnya dia merah, berarti dia sedikit sensitif dengan produk itu, ya. Bukan berarti alami semua aman, ya. Atau misalnya, karena ada juga beberapa orang yang alergi dengan produk-produk alami itu juga ada, ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dengan Mas siapa? Maaf. Oke, silakan Mas Ahmad. Dia sudah berjerawat atau nggak masalah, karena tadi saya bilang ya, apalagi di ininya, di sabunnya ada castor oil. Itu tadi saya bilang dia fungsinya menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Jadi memang untuk jerawat boleh, karena kan jerawat itu paling besar peranannya karena bakteri. Bisa, tapi memang tidak instan ya, bertahap ya. Dan biasanya kalau kita juga harus tanya dulu riwayat pemakaian krim sebelumnya, ya, karena nanti berpengaruh juga untuk pemakaian kolaskinnya. Oke? Ada lagi bahan yang lain, monggo. Nggak apa-apa, gimana? Oke, tadi saya bilang tanyakan pemakaian krim sebelumnya, ya. Jerawat itu kalau normalnya muncul hanya 1 atau 2 saja, maksimal 3. Dan itu munculnya hanya ketika ada pencetus. Misal kalau yang perempuan menstruasi, mau menstruasi, sudah menstruasi. Yang kedua, setelah pakai make up tebal malam tidak dibersihkan, itu pasti nanti berapa hari, memang tidak langsung, tapi beberapa hari kemudian pasti dia nanti akan muncul jerawat. Pemakaian jilbab itu pengaruh, ya, iya, saya bilang iya. Untuk perempuan yang tidak berjilbab, poni itu mempengaruhi. Namanya jerawat kinetik. Jadi memang karena gesekan-gesekan. Terus diusahakan kalau misalnya habis bepergian tetap cuci muka, ya. Cuci mukanya monggo lebih baik sih pakai sabun ya, lebih maksimal kalau ada debu. Tapi kalau misalnya memang tidak terlalu terpapar, apalagi kalau pakai helm standar, ya cukup cuci muka biasa saja, ya. Laki-laki juga iya. Laki-laki juga hati-hati ketika bercukur. Itu juga nanti dia bisa menimbulkan, karena gesekan dia menimbulkan jerawat, ya. Tapi biasanya kalau laki-laki cenderung lebih spesifik, biasanya di daerah sini, daerah jambang ya namanya ya, di sini. Atau misalnya memang yang sering pakai topi di daerah dahi, itu seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sampai seluruh muka, ditanya dulu riwayat sebelum pemakaiannya dia pakai krim apa. Ditanya juga ketika pakai krim itu dia jerawatan atau tidak. Ditanyakan juga asal usul krimnya dari mana, ya, karena memang saya banyak menemui perempuan zaman sekarang yang penting pengen putih tapi nggak tahu asal usulnya dari mana, ya. Kemarin saya lihat berita sudah ada di Grebek, di Tangerang, itu banyak krim yang beredar di internet, itu hati-hati. Jadi ketika memang ada konsumen yang mengeluhkan jerawatan, itu nggak masalah, itu dilanjut aja nggak apa-apa, ya. Tapi memang sebelum mereka menjudge, oh ini karena kolaskinia, tapi ditanya dulu. Jadi kita, ya mbak-mbak atau bapak-bapak itu jangan pada semakan, oh apa karena kolaskinia ya, belum tentu. Karena riwayat pemakaian krim-krim sebelumnya itu juga berpengaruh, ya. Nggak apa-apa, dilanjutin aja, nggak apa-apa mbak. Mungkin, tapi ya itu tadi, mencuci mukanya cukup diusap. Jadi sabun kolaskinnya cukup di tangan aja, diusap sekali 2 kali langsung dibilas. Jadi jangan sabunnya ya nanti malah dia memicu ya, karena gesekan-gesekannya itu. Oke, dari bapak-bapaknya dia mau bertanya? Bapak yang lain? Ada keluhan konsumen di lapangan? Monggo, nggak apa-apa ditanyakan, ya.
Mau tanya apa Bapak? Pemakaian kristal X. Mungkin nanti setelah ini boleh Pak. Tentang pemakaiannya kenapa? Keluhannya apa? Oke, saya perlu tahu dulu ketika dia memutuskan pakai kristal X ada keluhan kah? Hanya keputihan. Oke. Oke. Begini. Ketika memang banyak ya, mungkin nggak cuma konsumennya Bapak ya, mungkin konsumen yang lain juga pasti mengalami itu. Itu sebenarnya proses pembersihan. Gak apa-apa. Warnanya merah terang atau merah, berarti warnanya merah bata ya, agak kotor kayak seperti mens ya. Biasanya itu karena proses pembersihan aja Bapak, nggak apa-apa. Ya, itu memang wajar di apa ya istilahnya memang ketika kita pakai kristal X ada bahan baku yang untuk daun sirih. Itu fungsinya dia nanti salah satunya nanti dia membersihkan rahim dengan cara kontraksi. Ketika seorang perempuan kontraksi, dia akan sel-sel atau darah-darah yang di pinggir rahim itu akan luruh. Tapi ketika ada keluhan, kalau nggak ada keluhan nggak akan keluar semacam itu. Jadi itu nggak masalah. Tapi yang perlu saya ingatkan, hati-hati ketika memang ada keluar seperti itu, dia punya keluhan jadinya nanti lemas, letih, lesu. Itu hati-hati. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan itu monggo dilanjutkan. Tapi kalau misalnya memang darahnya terus-menerus ya dihentikan dulu. Karena memang kristal X kan tidak boleh digunakan saat istilahnya ada pendarahan keluar dari pervaginam. Ya, atau dari vagina. Jadi nggak masalah. Itu jadi proses kontraksi untuk membersihkan rahimnya saja Bapak, itu nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Dengan Mbak siapa? Iya, gimana? Oke, itu yang namanya kondiloma. Ya, kalau bahasa medisnya kondiloma. Kalau bahasa awamnya namanya jengger ayam. Jengger ayam, iya sama. Jadi jengger ayam itu tidak hanya di laki-laki, perempuan juga bisa. Biasanya itu karena ketularan sudah menikah. Oh masih gadis. Oh masih gadis. Berarti oke, begini. Iya, karena gini Mbak, ketika seorang perempuan itu terkena kutil, berarti itu ada penularan. Gitu ya. Jadi memang nanyanya memang dari bakteri, tapi kebanyakan kalau namanya kondiloma itu karena hubungan seksual. Air bisa, memang toilet umum itu bisa. Cuman itu kecil sekali menyebabkan kondiloma. Biasanya karena pasangan kebanyakan. Kondiloma itu lebih bagusnya diambil, diangkat. Jadi ke dokter diambil. Kalau mau dipakai, masalah gini, pemakaian kristal X-nya gimana? Cukup dioles aja ya. Oke. Karena begini Mbak, ketika dia mengoleskan si kristal X, si bakterinya akan menempel di kristal X karena itu menular. Iya, tetap nggak bisa. Kondiloma itu beda, bakterinya memang dia termasuk HPV. Ya, human papilloma virus. Human papilloma virus itu agak susah. Ya, jadi kalau misalnya dia mau pakai kristal X, lebih baik dicebokkan. Nanti monggo dibantu kalau kita dengan kita ya, saya bilang iya, cukup dicobokkan saja, jangan dioles. Nanti karena virus itu kan nempel ke
Iya, jadi nanti dia pakai ya itu lagi. Kalau tidak mau dicebokkan ya direndam mispinya. Iya. Tapi kalau iya, karena memang saya bilang kondiloma untuk human papilloma virus itu agak susah karena dia menular. Ya, hati-hati. Muncul lagi. Setelah menstruasi dia pakai kristal X lagi nggak? Setelah itu langsung nggak, maksudnya kondilomanya langsung muncul setelah mens atau berapa ada rentang waktu biasanya nggak langsung? Ya itu tadi saya bilang pokoknya intinya ketika memang ini perlu diketahui juga ya untuk bapak-bapak mbak-mbak yang punya kasus jengger ayam di NASA itu sebenarnya belum ada. Cuman kalau misalnya untuk kristal X dia lebih menjaga higienisnya. Mungkin nanti bisa ditambah pakai lecithin diminum. Ya, seperti itu. Tapi memang kalau misalnya sebenarnya kalau dioleskan nggak masalah. Tapi langsung dibasuh. Ya paling nggak ditunggu 5-10 menit. Kalau saya saranin malahan kalau misalnya mau lecithin itu kan tidak ada antibakteri ya. Dia hanya untuk meregenerasi sel. Ya. Jadi di situ fungsinya tadi saya bilang kenapa boleh ditambah lecithin nanti untuk recovery daerah situ. Kalau mau lebih bagusnya pakai NCP, klorofil. Iya, karena di situ memang ada antibakterinya, ada antibiotiknya. Ya, tapi kalau misalnya memang tidak kunjung sembuh, lebih baik ke dokter. Apalagi nanti karena kalau misalnya saya memang harus lihat dulu. Kalau kondilomanya memang banyak, lebih baik ke dokter, ya. Karena maaf ya, misalnya memang perempuannya sudah pernah berhubungan, nanti dia berhubungan dengan orang lain lagi, dia menularkan ke, ya seperti itu. Ya, ya jadi memang ada kasus-kasus sensitif, ya, karena memang ya dengan ya pasti mbak-mbak, mas-mas atau bapak-bapak itu tahu perkembangan sekarang ya, pasti tidak akan yang mengaku seperti itu. Jadi memang kita pun dari medis ketika menemukan hal-hal seperti itu harus sedikit memang lebih berhati-hati. Memang tanyanya pelan-pelan saja, nggak masalah. Nanti ketika itu kita bisa bilang seperti itu. Kita misalnya dia sedikit tersinggung, kita bilang aja seperti ini. Ini pengobatan agar lebih istilahnya lebih tepat sasaran untuk pengobatannya. Ketika memang kalau misalnya memang dia memang ternyata tidak pernah, mungkin bisa dari misalnya dia sering ke toilet umum, atau misalnya kalau tidak suka ganti saat menstruasi softtek seperti itu. Tapi memang kebanyakan kalau tipe-tipe yang human papilloma virus itu karena hubungan seksual kebanyakan. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Warnanya apa? Putih. Kutil atau milia? Hati-hati. Milia. Sebenarnya kalau milia itu kan memang apa ya istilahnya memang lebih baik memang kalau dari medis itu tidak bisa diobati dengan krim apapun. Hanya satu atau biasanya ada banyak di sekitar mata. Cuman satu. Ada satu. Iya, jadi kalau misalnya dalam medis itu memang harusnya di cutter karena itu ada penyumbatan. Tapi monggo boleh dipakai kolaskin, itu diharapkan dengan berproduksinya kolagen dia mengempes dengan sendirinya. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tapi boleh. Tapi memang lebih baik masnya mengedukasi bisa pakai kolaskin, tapi tetap nanti kalau misalnya memang tidak berkurang ya lebih baik diangkat di counter. Counter itu tidak semahal laser kok. Gitu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya ya. Oke, gimana?
Boleh, boleh. Karena kalau keloid itu kan memang istilahnya memang struktur jaringan ya, jaringan ikat. Itu boleh pakai kolaskin sama lecitin. Itu lebih bagus, ya. Nanti sabunnya kan juga ada kolagennya ya, tapi memang lebih baik sih, lebih bermaknanya diminum daripada sabunnya. Hiperpigmentasi? Belang, bentuknya lingkaran-lingkaran. Jadi misal, maaf. Iya, ini wajah. Ya. Dia di sini putih. Putih gitu. Oh. Oke. Tambah banyak nggak? Oke, ntar. Saya kok tiba-tiba lupa. Ntar, kok lupa saya. Itu sebenarnya, ya, kalau misalnya itu namanya hipopigmentasi. Tapi, aduh saya lupa namanya, ada khusus. Itu memang, kalau seperti itu memang agak susah Bapak. Karena itu kan sel melanositnya yang terkena. Ya, di recovery-nya itu agak lama, apalagi kalau dia bertambah banyak. Pakai di muka, hanya di muka. Nah, oke. Itu untuk mengembalikannya memang agak susah. Itu kan karena memang istilahnya kesalahan pemakaian produk ya, bukan karena Michael Jackson kena itu penyakit. Kenapa dia jadi putih seperti itu? Itu dia bukan operasi hidungnya memang operasi plastik, tapi kulitnya tidak. Ya. Jadi kalau misalnya di medis kita hanya ada pengobatan menghambat perkembangannya kalau itu berkembang. Tapi kalau itu nggak berkembang sebenarnya nggak masalah. Enggak. Itu tidak menurun. Kalau penyakit itu tidak menurun, tapi lebih ke arah imunitas masing-masing orang. Sekarang semakin banyak. Mungkin orang melihatnya itu albino, itu bukan albino. Saya lupa namanya ada. Itu karena itu laki-laki perempuan. Tidak ada keluhan, diabetes. Masih minum obat dokter nggak? Oke. Kan ini ya, istilahnya ketika dia memang menderita, saya lupa namanya apa, itu ketika dia minum obat dokter, itu hati-hati makin bertambah banyak. Ya, karena efeknya itu. Ya, hati-hati. Kalau misalnya memang dikembalikan, itu agak lama. Mungkin bisa boleh dibantu lecitin sama kolaskin. Tapi kalau Morskin yang paling berperan adalah krim paginya. Diusahakan tetap pakai SPF atau sunblock. Ya kan di krim pagi tadi sudah saya bahas, ada titanium, itu fungsinya sunblock. Bisa digunakan itu. Tapi kalau misalnya memang dia diabetesnya terkontrol, coba dikurangin. Karena memang efek sampingnya jadi seperti itu, bertambah lebar. Ya. Bukan dikikis Bapak. Kalau di sini adalah dibangkitkan kembali sel melanositnya. Jadi bukan karena memang pengikisan dari kulit, tapi memang sel melanositnya yang terganggu. Ya, bisa karena tadi bahan-bahan yang tadi yang untuk samponya. Pakai lecitin boleh? Ya, oke, seperti itu. Oke. Komedo itu golongan jerawat. Bakal jerawat itu komedo. Pertama komedo dulu, mungkin saya pernah bahas ya di sini. Tematik itu pernah saya bahas tentang jerawat. Komedo itu adalah bakal jerawat. Bisa, boleh pakai yang tadi saya bilang, pakai ini, castor oil. Ya. Kalau misalnya itu fleknya banyak enggak? Di bawah mata. Kanan kiri? Oke, tipis atau tebal? Sedang, oke. Boleh dipakai Morskin. Tapi kalau misalnya dengan Morskin kan dianggapnya kulit itu kan akan dihambat ya. Jadi kulit yang sehat dia akan lebih cerah biasanya.
dari kulit yang ada fleknya. Itu wajar. Karena dia sistemnya untuk menahan. Nanti boleh di fleknya ditambah dengan lecithin, dioles. Ya, kalau misalnya memang masih sedikit atau bintik-bintik itu lebih bagus. Jadi nanti kalau misalnya mukanya sudah agak cerah, mungkin bisa dikombinasi. Istilahnya misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali pakai lecithinnya aja seperti itu. Tapi langsung dibilas ya, jangan dipakai tidur. Karena minyak itu nggak bisa menyerap ke kulit. Beda dengan krim malamnya Moreskin. Ya. Oke, ada lagi? Ya, monggo gimana? Iya. Jadi emang semua penyakit pada daerah payudara itu berhubungan dengan hormonal. Ya. Kalau misalnya dia KB hormonal, lebih baik dihentikan KB hormonalnya. Ya. Kalau misalnya memang dia punya riwayat, ya, saya bilang riwayat untuk kanker, sebenarnya nggak masalah. Karena memang yang dipengaruhi kan hormonalnya nggak seluruh. Iya, itu nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau misalnya memang mungkin nggak tiap malam, kalau biar tidak terlalu efeknya. Sebenarnya tidak ada efek sampingnya untuk payudaranya, karena dia sifatnya lokal. Tapi kalau misalnya dia memang takut, ya masih menyarankan ya tidak usah tiap hari, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena memang kalau yang mempengaruhi kanker segala macam itu hormonal yang dari dalam. Jadi misalnya kita minum, ya seperti itu. Nanti boleh misalnya ditambah dengan lecithin, walaupun ada fitoestrogennya. Dia berbeda dengan tadi sama Ayla, itu berbeda dengan estrogen yang di dalam tubuh. Biasanya kalau misalnya memang kanker atau kista atau FAM, ya itu ya, fibroadenoma mammae, itu dipengaruhi bukan hanya karena hormonal aja, dilihat juga turunannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia memang lebih baik kalau misalnya KB itu dihentikan KB-nya. KB hormonal, ya. Kalau dia mau pakai KB ya pilih KB yang tidak ada hormonalnya, karena itu akan memicu. Tapi kalau misalnya pakai yang lecithin, dia kan beda. Kalau hormonal yang di KB-kan itu adalah hormonal sintetik. Kalau ini kan dari alam. Jadi untuk menyebabkan efek sampingnya itu jarang sekali. Implan, ya, implan, pil, suntik itu semua hormonal. IUD tidak. Ya, seperti itu. Kalau itu untuk yang perempuan, mungkin kalau misalnya memang dia takut untuk IUD spiral, untuk KB IUD atau spiral, mungkin bisa suaminya yang KB, pakai kondom atau pakai yang senggama terputus, ya, atau coitus interruptus, seperti itu. Oke, ada lagi? Bu Retno. Kita ngomong medis ya. Dilihat dulu payudaranya sampai tahap apa? Ada perlukaan nggak? Lebih baik jangan. Ya, karena istilahnya seperti ini. Sebenarnya untuk bahan alaminya itu tidak masalah. Ya, tapi kan kalau ada perlukaan, ini kan hanya pemakaian luar. Ketika ada luka, dia akan masuk ke dalam. Apalagi kalau saya tahu perlukaan pada kanker payudara itu pasti sudah besar. Maksudnya bukan luka yang kecil lagi biasanya sampai bernanah seperti itu. Ketika memang disoleskan, luka itu tidak boleh kena krim. Ya, perlu dicatat itu. Jadi lebih baik jangan. Pakai lecithin aja nggak apa-apa. Ya, mungkin kalau misalnya itu boleh, kalau misalnya untuk bakterinya boleh dioles NCP, ya, karena memang ada antibiotiknya.
Satu-satu Bapak. Ya, jangan dicampur ya. Karena yang satu nanti sifatnya minyak, yang NCP kan air. Itu nggak akan menyatu. Minyak sama air itu nggak akan bisa menyatu. Oke. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada kasus kanker payudara, lebih baik jangan dulu. Kalau misalnya memang dia sudah pos, itu berbeda hal. Ya, maksudnya setelah dia sudah sembuh itu beda hal. Tapi kalau misalnya sedang, itu lebih baik jangan. Karena memang lebih baik jangan mengoleskan. Apalagi kalau sudah stadiumnya sampai 4, pasti ada perlukaan di situ. Karena si benjolan itu dia berusaha buat keluar dari, ya istilah mencari ya. Jadi biasa bernanah itu nggak bagus kalau kena krim. Ya, seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau KB itu kenapa? Sebenarnya karena mubazir. Percuma Bapak. Karena ketika kita seorang perempuan itu disuntikan hormon, ya KB, itu badannya melar, payudaranya juga pasti ikut besar. Jadi sama aja. Jadi besarnya itu kemungkinan bukan karena ailanya, karena memang dia sudah besar karena hormonnya. Jadi sebenarnya tidak ada efek samping tertentu untuk KB. Sebenarnya lebih ke arah percuma. Ya, kalau menyusui itu karena kasihan babynya. Kalau lagi hamil itu karena memang sama kayak KB hormonal. Ketika orang hamil kan payudaranya pasti besar ya, sesuai dengan postur tubuhnya masing-masing. Jadi kalau KB sebenarnya sih dia fleksibel aja. Tapi kebanyakan kalau udah KB hormonal biasanya jarang yang pengen payudaranya besar. Malah mereka pengennya kok payudaraku jadi besar ya setelah KB. Malah mereka pengen mengecilkan. Ya. Karena faktor itu aja. Oke. Oke, Ayla yang di sini adalah dia beda Bapak ketika dioleskan dan diminum. Itu mungkin diminum? Dioleskan. Oh, setahu saya Ayla itu mengikis lemak ketika bukan Ayla ding, maaf. Piramirifikanya. Itu ketika diminum. Tapi kalau dioles itu tidak bermakna sekali untuk mengikis lemaknya. Jadi ketika memang nanti dia terlalu, misalnya sudah pakai Ayla kok besarnya dia tidak nyaman, ya dikurangi aja cara pemakaiannya. Pakai kolaskin. Betul. Karena nanti kan istilahnya dia pakai kolagen untuk mengikis lemaknya itu bisa, ya. Gitu. Nanti takutnya kalau ditambah Ayla makin besar, Bapak. Karena ada fitoestrogennya itu tadi saya bilang. Iya, karena sudah terlalu besar kan? Iya, betul. Ada lagi? Oke, Mbaknya lagi? Sakitnya saat dia buang air kecil. Saat menstruasi dia sakit nggak? Oke, gini. Karena ketika dia pipis itu sakit, itu beda saluran ya. Saya gambarkan. Maaf. Jadi vagina perempuan itu seperti ini. Ya. Ini yang namanya labia mayor. Mungkin kalau yang perempuan udah tahu ya, menutup itu namanya labia mayor. Di sini nanti ada labia lagi di dalam. Oke, tahu? Ini klitoris. Ini
labia minor. Vagina itu di sini. Saluran kencing itu di belakang klitoris. Jadi berbeda. Ya. Jadi ketika memang dia mengeluhkan saat buang air kecil, bukan karena vaginanya, tapi ada masalah di saluran. Sakit buang air kecilnya sebelum atau sesudah? Sebelum berarti ya. Iya, kemungkinan berarti kalau misalnya memang dia saat buang, itu ya tadi saya bilang perbedaan antara dia sakit ketika buang air kecil dan ketika karena memang ada masalah di rahimnya, itu ketika dia pipis dia sakit, berarti ada saluran kencingnya yang bermasalah. Bisa karena memang bakteri dari keputihannya bisa masuk. Jadi memang ada infeksi di saluran seperti di saluran kencingnya. Jadi dia sakit saat buang air kecil. Ya. Tadi ditanyakan apa Mbak, maaf? Boleh pakai kristal X. Ya. Saya selalu tekankan cara pemakaian kristal X tidak dimasukkan walaupun dia sudah menikah. Mungkin belum ada yang tahu, ya, saya tidak menyarankan itu. Cukup di luar, dioles di luar atau cukup dicebokkan saja, nggak apa-apa. Keputihannya banyak, berbau, gatal. Berbau, gatal. Sudah berapa lama? Keputihannya. Oke. Di luar negeri jadi? Enggak, maksudnya pekerjaannya apa? Di luar negeri. Oke. Jadi gini, keputihan itu bisa penyebabnya banyak hal ya. Pertama, ada yang keputihannya normal. Itu adalah keputihan sebelum dan sesudah menstruasi, itu sebenarnya normal. Itu enggak masalah. Tapi ketika memang itu dicampur tangani oleh bakteri, itu menjadi bakteri. Jadi istilahnya menjadi keputihan yang akhirnya gatal dan bau. Boleh dipakaikan pakai kristal X dulu. Sering ganti celana dalam. Kalau pakai panty liners, sering ganti. Lebih baik tidak usah pakai panty liners. Ya, karena kalau kita kelupaan malah, kalau yang perempuan ya ini ya, Bapak, mungkin ada konsumen, jangan pakai panty liners. Karena biasanya ketika memang kita pakai panty liners itu jadi tidak tahu kalau keputihan, karena kan basahnya beda ya. Kalau dengan itu tidak boleh pakai celana ketat. Ya, pakai jeans boleh, cuman jangan terus-menerus dan lebih baik jangan yang terlalu ketat. Jadi jangan sampai istilahnya ngepres ke selangkangan. Ya, karena terus pakai bahan-bahan yang katun. Pakai kristal boleh, coba dicebokkan dulu. Nanti ketika sudah membaik dihentikan. Cukup pemakaiannya seminggu 2 kali. Ya, oke. Ada lagi? Oke. Belum pernah baca brosurnya ya Pak ya? Iya. Yang namanya dioleskan itu, jadi saya bilang biasanya kan kalau keputihan itu tidak keluar ke labia mayor ya, cuman di dalam aja, di bagian yang sini biasanya. Dioles aja Bapak di sini. Jadi di pinggir-pinggir sini. Kalau dia belum menikah, cukup di pinggir-pinggirnya aja, dioles pelan-pelan. Jadi kalau perempuan pasti tahu, suruh dibuka pinggir-pinggirnya aja. Kalau misalnya dia panjang itu agak susah Bapak ya. Enaknya memang seperti ini ya. Betul, kayak pakai lipstick ya. Dioles aja di sini itu cukup kok. Karena kenapa? Nanti dari sini kan dia meresap ya. Itulah hebatnya kulit kita. Dia meresap ke dalam. Jadi tetap bisa masuk ke dalam. Tapi kalau kurang puas, bisa direndam atau dicebok. Jadi 2 kali boleh, nggak apa-apa. Kalau saya pakainya seperti itu, saya dioles dulu. Kalau saya kan sudah menikah, kalau sudah menikah dioles aja, kena vaginanya nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya memang kalau belum menikah kan lebih baik jangan kena vaginanya, karena kita nggak tahu selaput darahnya itu berada di mana. Kalau misalnya selaput darah yang sini tiba-tiba kejeglong, kan kasihan.
Kalau sudah menikah, kalau saya pakainya seperti itu, karena saya sudah menikah ya, dioleskan dari atas ke bawah, satu arah, jangan dua arah. Iya, dari atas ke bawah. Tapi kalau misalnya, gimana? Ya paling nggak sekali dua kali. Biasanya saya ditambah pakai dicebokkan. Kalau saya, itu efektif, ya. Saya kemarin keputihan habis melahirkan, sebenarnya keputihan normal. Cuman karena memang sudah banyak sekali saya nggak nyaman, saya cukup dioles di luar aja ya, dibersihkan dulu ya, biar keputihannya hilang, dioleskan dari atas ke bawah sekali dua kali, kemudian dicuci bersih lagi, direndam, dicebokkan. Alhamdulillah bisa sembuh seperti itu. Jadi tidak harus dimasukkan. Kenapa saya bilang tidak boleh dimasukkan? Karena masing-masing perempuan beda vaginanya. Saya tidak gampang iritasi, tapi mungkin mbaknya gampang iritasi ketika dimasukkan, apalagi ya. Mungkin seperti ini. Kalau misalnya orangnya itu memaksa sekali pengen dimasukkan, itu dengan catatan ya, memaksa ya. Ya, karena banyak ada konsumen saya di luar sini, itu tanya sama saya, pasien saya yang lain, saya tetap mau dimasukkan dok. Ya itu silakan. Yang penting kami dari perusahaan atau kami dari distributor atau stokis itu sudah mengajarkan yang betul. Silakan dimasukkan, cukup 1 cm ujungnya aja. Tidak boleh diputar. Cukup didiamkan. Didiamkannya paling tidak ya paling lama hanya dimasukkan sekitar 3 detik atau 5 detik baru dikeluarkan. Ya. Karena ditakutkan, jangan salah, ada yang alergi dengan daun sirih. Itu banyak. Biasanya nanti muncul, kita mengantisipasi POM itu mengantisipasi apapun untuk Crystal X dipakai di luar, karena untuk antisipasi dia alergi atau tidak dengan daun sirih. Kalau dia pemakaiannya hanya di luar, dia gatalnya hanya daerah sini aja. Ya, atau mungkin bisa sampai selangkangan aja karena kan air dicebokkan. Tapi kalau sudah sampai dalam kan agak susah nanti gatalnya. Itu. Tidak selalu Bapak. Gatalnya kalau alergi itu beda. Nanti kalau misalnya dia gatal ketika dicebokkan atau dioleskan, di sini seperti ruang merah. Kayak bentol. Nah, itu. Itu hati-hati, itu gatal. Tapi kalau karena memang kalau pemakaian dimasukkan itu gatal, wajar. Si kulit terhadap benda asing itu nggak apa-apa, ya, seperti itu. Sudah mengerti Bapak atau masih bingung? Gini, perbedaan gatalnya. Iya, jadi gini, proses gatal pada pemakaian Crystal X pertama, saya sarankan pasien, konsumen baru pemakaiannya di luar dulu. Ketika dia pemakaian keluar tidak ada masalah, kalau misalnya dia memaksa dimasukkan, silakan. Berarti dia tidak alergi. Sama kayak kita makan udang, kalau alergi, dia langsung bentol-bentol. Di sini nanti bentol-bentol Bapak kayak biduran. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia memang tidak ada alergi, gatalnya beda sekali. Beda. Kalau misalnya di dalam, itu gatalnya sangat-sangat gatal. Kalau misalnya gatalnya seperti apa ya? Tapi beda sekali. Kalau misalnya memang dia tidak alergi, itu gatal pertama bisa karena faktor istilahnya dia menyesuaikan karena ada benda masuk. Bapak sudah menikah ya? Coba tanya istrinya ketika berhubungan dia gatal nggak pertama kali dimasukkan? Iya, karena memang ya jujur itu saya buka di sini. Apalagi kan ini dalam keadaan kering ya, paling dicebok tapi kan nggak masuk ke dalam. Ya, ketika vagina seorang perempuan itu kering dalamnya, itu pasti cenderung agak sedikit jadi reaktif atau jadi sensitif, jadinya gatal. Ya, ya karena memang apalagi kan saya tahu 4 cm ya, dimasukkan, diputar, seperti itu orang berhubungan saja itu gatal. Ya, karena memang istilahnya reaksi vagina memang istilahnya mendeteksi suatu kristal itu kan
penyesuaian, biasanya dia gatal, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, asal itu tadi untuk membedakannya, tadi saya bilang lebih baik pemakaiannya pertama kalau dia memaksa dimasukkan pertama di luar dulu. Selama kalau di luar dia tidak ada keluar, monggo dimasukkan, berarti dia tidak alergi. Karena beberapa orang memang terbukti, bukan hanya kristal X ya, saya bilang, cebokan pakai daun sirih yang biasa direndam itu juga ada. Ya, seperti itu Bapak. Labia minor. Nanti kan kalau seorang perempuan biasanya dibuka. Ya, pintunya dibuka, dioles aja di pinggir-pinggirnya. Jadi seorang perempuan itu, saya nggak ada gambarnya. Ini ketika sudah dibuka ya Bapak, di sini aja, di pinggir-pinggir ini, mungkin yang perempuan ya, pasti yang perempuan lebih tahu. Suruh dibuka aja pintu depannya. Ya, labia minornya dibuka, nah itu dioles di pinggir-pinggirnya aja. Kalau yang belum menikah, tapi kalau sudah menikah, monggo boleh dari atas sampai bawah nggak apa-apa. Kena, maksudnya istilahnya kena lubang vaginanya. Karena di pinggir pun sebenarnya dia kena, samping-samping sini pasti kena. Ya, gitu. Karena ditakutkan nanti kalau misalnya dia terlalu ekstrim, kejeblos. Kasihan konsumennya. Kalau yang masih perawan, ya. Masih bingung Bapak? Nanti monggo kalau misalnya itu boleh konsultasi di ruang saya kalau misalnya mau ditanyakan lagi. Oke, ada lagi? Ya, Mbak. Oke, tadi saya bilang kolaskin itu pendukung dari dalam. Ya, boleh monggo. Karena dia kan istilahnya memang kalau kolaskin itu awalnya yang dituju adalah kulit. Tapi ketika memang dia sudah kulitnya sudah lebih maksimal, dia akan mencari tempat-tempat yang butuh kolagen. Payudara juga punya kolagen. Ya, jadi boleh nggak apa-apa digunakan. Tapi kalau misalnya memang dia fungsinya untuk pengen mengencangkan payudara, saya sarankan pakai lecitin aja. Ya. Tuh, oke, ada lagi? Mbaknya dulu aja, dulu sebentar. Ya, gimana? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Jangan. Ya, jangan. Kenapa? Karena memang kalau misalnya itu lebih baik dipakaikan kalau mau dicuci, ya, pakai ini aja, pakai kolaskin, kan ada antibakterinya. Sebenarnya bisa pakai untuk kristal X, tapi kan dia memang cenderung untuk ke vagina. Jadi lebih baik misalnya boleh pakai yang kolaskin, boleh, kemudian diteteskan propolis juga bisa, nggak apa-apa, diminum juga. Sebenarnya pakai untuk mensterilkannya kalau misalnya itu bisa pakai itu tadi kolaskin karena memang kan dia ada antiseptik ya. Ini tadi yang saya bilang antiseptik ya. Jadi boleh pakai itu. Jadi lebih baik jangan pakai ini aja, jangan pakai kristal X. Oke. Ada lagi Bapak terakhir mungkin? Oh ya. Gimana? Oke, sebenarnya kalau misalnya kolaskin itu lebih ketika suatu produk diciptakan, dituliskan cara pakainya, berarti itu akan lebih maksimal dengan cara pakai yang dianjurkan. Ya, jadi kalau misalnya memang kalau untuk di kulit lebih baik sih pakai sabunnya aja sudah cukup. Ya, Bapak. Jadi kalau itu lebih baik diminum karena memang kolaskin itu diciptakan ada minumannya dan ada sabunnya, itu fungsinya untuk saling mendukung. Kolaskin yang untuk nanti kan kalau misalnya memang mungkin kalau pakai ampasnya boleh pakai ampasnya, tapi kalau misalnya baru-baru lebih baik diminum karena efeknya lebih mujarab diminum daripada dioleskan untuk tehnya. Ya. Bapaknya dulu, ya kemudian Bapak gimana?
Karena ada tawasnya. Ingat ya. Ingat ya. Jadi begini. Karena tawas itu boleh digunakan, namanya potasium alum. Kalau pada ini ya, kristal X, itu nggak masalah kalau buat misfi, tapi kalau buat mata jangan. Ya, takutnya ini tambah parah. Lain Bapak. Ya. Oke, gimana? Terakhir. Sebenarnya kalau propolis dia lebih ke arah untuk tubuh ya, sel-sel tubuh. Tapi kalau untuk memerahkan sepertinya enggak, Pak. Tapi kalau misalnya memang dia meregenerasi sel, kalau misalnya dia mau memerahkan lebih baik pakai lecithin aja. Kalau propolis biasanya enggak, karena dia memang cenderung untuk lebih mengobatinya dari dalam dan luar. Tapi kalau untuk memerahkan tidak bisa. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Sudah ya? Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti kalau misalnya ada keluhan atau mau konsultasi lebih lanjut, nanti bisa saya bagikan kartu namanya. Silakan hubungi saya. Setiap hari kerja jam 3 sampai jam 5 sore kalau untuk online. Saya stay di sini dari jam 10 sampai jam 1 hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi kalau misalnya memang ada konsumen yang tidak puas dengan penjelasan Mbak-mbak, Bapak-bapak atau Ibu-ibu, silakan bawa ke sini nanti saya jelaskan. Ya. Boleh, silakan, nggak apa-apa kok. Selama saya di sini ya. Ya, boleh bebas, nggak apa-apa. Jadi oh, enggak. Jadi kan saya memfasilitasi di sini adalah ketika memang tidak ada konsumen yang tidak puas, atau misalnya memang konsumen yang pengen tahu lebih lanjut. Itu boleh, nggak apa-apa dibawa ke sini. Selama saya ada di sini, monggo silahkan. Ya, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Bahar ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Dr. Rahma yang telah menyampaikan materinya secara detail, mendalam ya. Tepuk tangan untuk Dr. Rahma. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya, Mbak-mbak sudah detail, jelas banget tentang bagaimana cantik alami, awet muda tanpa mempunyai efek di kemudian hari, itu kan inginannya. Nah, ada yang masih ganjal? Ya ada, sudah detail semuanya ya. belum ada ya. Nanti bisa konsultasi lewat person kontaknya atau lewat WA-nya ya. Nah, mungkin itu yang disampaikan Bu Rahma. Saya bisa sedikit menambahi untuk di sini di TS Kesehatan bagaimana tampil cantik alami, awet muda. Di samping beberapa produk kami, Colaskin, kemudian Moreskin, kemudian Lecithin, itu memang produk yang dikhususkan untuk kecantikan. Nah, tentunya jangan lupa bagaimana kita hidup ya, kita mempunyai pola makan untuk tampil cantik alami. Sebenarnya ada 3 hal yang mungkin perlu diketahui. Yang pertama adalah pola makan, jenis makanan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, bagaimana kita bisa mengelola stres, bisa mengendalikan dan mengelola stres. Nah, di situ. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menjaga dan merawat kulit ya, karena memang kulit bagian terluar ya. Di situ bagaimana kita bisa merawat kulit, tentunya dengan menghindari radikal bebas. Radikal bebas seperti asap dan kemudian yang lain. Di sini tadi produk, kemudian saya akan menambahi beberapa makanan ya, beberapa buah-buahan atau sayuran yang bisa mendukung untuk tetap kelihatan segar, kemudian awet muda. Di situ ada yang namanya, kalau dari golongan sayur yang bagus untuk kulit ya, yang bagus untuk kulit untuk tetap segar itu wortel, kemudian paprika ya, wortel, paprika ya.
wortel enggak. Ini yang saya sebutkan yang sangat bagus untuk antioksidannya dan vitaminnya di kulit. Ya, itu wortel sama paprika. Ya, kemudian kalau buah-buahan anggur, ya, kemudian anggur, alpukat itu bagus banget. Bahkan alpukat bisa dipakai bubur juga bisa. Nah, wortel, alpukat, putih telur itu bagus banget untuk merawat kulit tetap segar. Ya, tidak hanya di kulit muka. Kalau ingin tampil cantik jangan setengah-setengah, nanti kayak ya, belang-belang. Ya, kulitnya ya harus ikut cantik gitu. Nah, tentunya produk-produk itu yang sangat bahan makanan itu yang sangat membantu. Misalkan salah satu contohnya wortel juga bagus, dimana itu beta karotennya itu dapat melindungi kulit dari sinar ultraviolet, ya, sinar dari matahari. Nah, tentunya sinar matahari yang bagus itu mulai dari jam 6 muncul itu sampai jam 9 saja. Kalau udah ke atas sudah beda. Nanti bisa meradang di kulit. Makanya bisa sampai hitam. Nah, itu karena tidak kuat. Karena sinarnya udah berbeda kandungan sinarnya. Nah, yang bagus sampai jam 9. Nah, tentunya semua kandungan dalam produk ini juga harus dibantu dengan beberapa makanan tadi. Jadi makan makanan tadi ibarat kata itu mobil. Jadi kayak vitamin C, vitamin E itu adalah pengangkut. Kan dengan adanya apa? Dengan adanya vitamin C, vitamin E itu akan memaksimalkan itu mobil, biar itu yang membawa begitu. Itu harus dikonsumsi, ya. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana pola makannya, kemudian bagaimana mengelola stres, kemudian olahraga. Dimana kalau kita pola makannya terhadap makan-makanan tadi bagus, lebih maksimal dan lebih cepat. Nah, kemudian kedua psikologinya. Kalau alami tentunya sebenarnya tergantung pada orangnya. Kalau yang sudah disampaikan Bu Rahma detail banget, saya ada tambahan. Tapi kalau secara psikologi, ya, panjenengan tidak memensetkan pikiran panjenengan untuk saya harus makan ini, kemudian ini itu bermanfaat bagi ini. Itu pun kalau tidak seperti itu, dimensetkan seperti itu, DNA atau genetik atau nutrisi yang masuk itu bisa belok. Ya, bener nggak? Tentunya mindset pikir. Jadi pola pikir manusia itu sebenarnya yang paling utama mempengaruhi terhadap semuanya. Bahkan masuk sudah sesuai. Ketika pola pikirnya berpikiran tidak sedikit fokus, itu sudah berbeda hasilnya nanti. Nah, ya. Nah, kalau misalkan mindsetnya sudah dirubah, bagaimana? Oh, saya harus tampil, harus memperbaiki diri, harus tampil awet muda, cantik. Yang pertama ya tadi pola makannya. Oh, ini berarti sesuai kebutuhan. Jadi kalau makan sesuatu, kalau menggunakan sesuatu, ya pikirannya harus sama. Oh, ini untuk ini, itu harus ada, ya. Kemudian secara psikologi juga menghindari yang namanya stres. Ketika seseorang stres, ya, itu otot-otot diafragma yang kecil yang di dalam organ tubuh itu tegang, ya, gampang tegang. Ketika gampang tegang itu mempercepat yang namanya sel-sel tua. Seharusnya usianya misalkan 10 hari, itu nggak nyampe 10 hari udah kelihatan tua, keriput nanti kalau gampang marah. Makanya toh nggak ada salahnya ya bilang cepet marah cepet tua. Iya, cepet. Selnya seharusnya 10 hari, cuma 5 hari udah tua. Nah, itu dikelola, tetap happy, ya. Terus kemudian olahraga di mana ketika olahraga minimal 3 kali dalam seminggu, ya, minimal 45 menit. Di mana olahraga itu banyak hal dan bahkan manfaatnya banyak, mungkin negatifnya sedikit. Ketika kebanyakan memang nggak bagus. Ketika mempunyai riwayat jantung, ketika terlalu tinggi olahraga, ya, juga nggak bagus. Tapi tentunya olahraga di sini untuk kecantikan. Bagaimana ketika olahraga sirkulasi lancar, ya, sirkulasi lancar karena oksigen yang masuk lancar. Ketika lancar, nah, ibaratnya seperti selang membawa nutrisi yang dari
produk, kemudian dari makanan, apa yang terjadi? Maksimal untuk nyampe ke tujuan. Nah, ya. Pada pokoknya adalah mindsetnya atau pikirannya, ya. Jangan berusaha untuk selalu berpikir positif terhadap suatu hal, dipandang dari segi positifnya, kemudian senang, gampang istighfar lah kalau emosi. Kemudian kedua, pola makannya ya, pola makannya yang tinggi antioksidan tadi, singkatnya begitu. Ada wortel, ada paprika, ya, ada alpukat yang tadi, ya. Vitamin C bisa sedikit mendukung dari presentasi Bu Rama, ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan lebih detail bisa lewat SMS, WA atau telepon, ya. Nah, mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan bisa ditularkan kepada teman-teman, ya. Nah, tentunya dengan ini nanti kan bisa meresepkan kepada para konsumen gitu. Sebenarnya di samping ada 3 produk ini juga ada produk seperti sabun Zaima sama lulur putih, itu juga untuk kecantikan di badan, tapi ke arah badan. Itu bagus banget, ya. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.